Kami dari kelompok 3 grup F ingin mempresentasikan tugas oleokimia 2 kami, yaitu yang berjudul pembuatan bioetanol dan penyulingan bioetanol. Sebelum memulai presentasi, kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Romauli Yohana, NIM 1801127, dan rekan saya. Nama saya Renisa Andayani Putri Butar-Butar, NIM 1801121. Nama saya Teresia Harisna Manurung, NIM 1801134. Nama saya Yosua Kurnia Alexander Sirait, NIM 1801142. Kami akan memulai presentasinya. Baiklah, di sini kami akan memaparkan hasil dari diskusi kami, yaitu yang pertama, pembuatan bioetanol dan penyulingan bioetanol. Yang kedua, jenis-jenis etanol. Yang ketiga, kelebihan dan kekurangan bioetanol. Yang keempat, faktor-faktor yang mempengaruhi. Bioetanol adalah bahan bakar alternatif yang diolah dari tumbuhan melalui proses fermentasi glukosa menggunakan batuan mikroorganisme, di mana memiliki keunggulan yaitu mampu menurunkan emisi CO2 hingga 18%. Ada 3 kelompok tanaman sumber bioetanol. Yang pertama, tanaman yang mengandung pati, yaitu singkong, kelapa sawit, tengkawang, kelapa, kapuk, jarak, pagar, rambutan, sirsak, malapari, dan lain-lain. Yang kedua, bergula, yaitu seperti tetes tebu atau molasse nira aren atau nira tebu. Yang ketiga yaitu serat selulosa, seperti batang sorghum, batang pisang, jerami, kayu, dan lain-lain. Pembuatan bioetanol diawali dengan reaksi hidrolisis pati dengan bantuan katalis asam. Keberadaan katalis asam membantu mempercepat penguraian komponen polisakarida menjadi monomer-monomernya. Proses hidrolisis yang sempurna ditandai dengan perubahan selulosa pada umumnya. Asam perklorat hidrolisis dikelompokkan menjadi 2, yaitu hidrolisis asam pekat dan asam encer dengan konsentrasi yang berbeda. Setelah dihasilkan glukosa, selanjutnya dilakukan proses fermentasi untuk menghasilkan bioetanol. Fermentasi adalah suatu proses perubahan kimia pada suatu substrat organik melalui aktivitas enzim yang merupakan hasil metabolisme mikroorganisme. Fermentasi ialah proses penguraian gula pada buah anggur menjadi gelembung-gelembung karbon dioksida atau CO2. Keberlangsungan proses fermentasi sangat tergantung pada jenis mikroorganisme yang digunakan. Faktor-faktor yang mempengaruhinya yaitu suhu, kondisi, pH fermentasi, jenis ragi, dan waktu fermentasi. Penyulingan bioetanol. Distilasi atau penyulingan adalah suatu metode pemisahan larutan berdasarkan perbedaan titik didih. Titik didih etanol murni adalah 78 derajat Celcius. Proses distilasi akan meningkatkan kandungan etanol hingga 95%. Air yang masih ada dihilangkan dengan proses dehidrasi dengan kandungan etanol mencapai 99,5%. Ada 3 macam penyulingan, yaitu 1. Penyulingan bioetanol dengan penyulingan fraksinasi. Dilakukan dengan sistem refluks parsial, di mana luas permukaan dalam kolom fraksinasi memungkinkan terjadinya keseimbangan uap cair. 2. Penyulingan bioetanol dengan pirolisis dan destilasi sederhana. Pirolisis adalah dekomposisi kimia bahan organik melalui proses pemanasan tanpa atau sedikit oksigen atau reagen lainnya, di mana material mentah akan mengalami pemecahan struktur kimia menjadi fase gas. Pengertian destilasi adalah suatu metode pemisahan bahan kimia berdasarkan perbedaan kecepatan atau volatilitas bahan. Ketiga, penyulingan bioetanol dengan destilasi sederhana. Temperatur diatur 78-80 derajat Celcius dan proses dilakukan 1-1,5 jam. Dalam penyulingan, campuran zat dididihkan sehingga menguap, dan uap ini kemudian didinginkan kembali ke dalam bentuk cairan. Zat yang memiliki titik didih kembali ke dalam bentuk cairan.
Zat yang memiliki titik didih lebih rendah akan menguap terlebih dahulu. Reaksi dari pembuatan bioetanol adalah C6H10O5 direaksikan menjadi C6H12O6 dan C6H12O6 difermentasikan dengan menggunakan ragi menghasilkan 2C2H5OH tambah 2CO2. Akan dilanjutkan rekan saya Renisa. Jenis etanol. Etanol dikategorikan dalam dua kelompok utama, yaitu yang pertama ada etanol 95-96% dan yang kedua ada etanol lebih besar dari 99,5%. Yang pertama yaitu etanol 95-96%, itu disebut juga dengan etanol berhidrat yang dibagi dalam technical spirit grade, digunakan untuk bahan bakar spiritus, minuman, desinfektan, dan pelarut industri grade. Digunakan untuk bahan baku industri dan pelarut. Dan yang kedua itu ada etanol yang digunakan untuk bahan bakar. Jika dimurnikan lebih lanjut, dapat digunakan keperluan farmasi dan pelarut di laboratorium. Etanol ini disebut dengan full grade etanol atau FGA. Atau anhydrous etanol, etanol anhidrat, atau etanol kering, yakni etanol yang bebas dari air atau hanya mengandung air yang sedikit. Seperti yang diketahui, pengembangan bahan bakar nabati di Indonesia berprinsip ProPort, ProJob, ProQuart, dan ProPlanet. Adapun kelebihan dan kekurangan bioetanol, yaitu satu, kelebihannya bioetanol ini aman digunakan sebagai bahan bakar, sebab titik nyala etanolnya 3 kali lebih tinggi dibandingkan dengan bensin. Terus, emulsi hidrokarbon ini dipakai lebih sedikit. Dan kekurangan bioetanol ini dibandingkan dengan bensin, yaitu pada mesin dingin lebih sulit melakukan starter bila menggunakan bioetanol. Dan kekurangan yang kedua yaitu bioetanolnya bereaksi dengan logam seperti magnesium dan aluminium. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan rekan saya yaitu Yosua. Faktor-faktor yang mempengaruhi proses hidrolisis antara lain: 1. Jumlah kandungan karbohidrat pada bahan baku. Jumlah karbohidrat pada bahan baku sangat berpengaruh terhadap hasil hidrolisis asam. Di mana bila kandungan karbohidrat sedikit, maka jumlah gula yang terjadi juga sedikit. Dan bila sebaliknya, bila kandungan karbohidrat terlalu tinggi, mengakibatkan kekentalan campuran akan meningkat sehingga terbuka. Kedua, pH hidrolisa. pH berpengaruh terhadap jumlah produk hidrolisis. pH erat hubungannya dengan konsentrasi asam, di mana pH makin rendah bila konsentrasi asam yang digunakan lebih besar. pH optimumnya adalah 2-3. Ketiga, waktu hidrolisa. Semakin lama pemanasan, warna semakin keruh dan semakin besar pula konversi pati yang dihasilkan. Waktu yang dibutuhkan untuk proses hidrolisa asam adalah 1-3 jam. Suhu. Semakin besar suhunya, semakin besar pula konversinya. 4. Suhu. Semakin besar suhunya, semakin besar pula konversinya. Karena konstanta kecepatan reaksi juga semakin besar. Suhu yang digunakan untuk mencapai konversi selulosa adalah antara 120 sampai 180 derajat Celcius. 5. Tekanan. Tekanan berpengaruh terhadap jumlah produk hidrolisis. Tekanan hidrolisis. Tekanan
Tekanan yang digunakan untuk titik didihnya adalah 120 derajat Celcius. Tekanan atmosfernya adalah 1 atm. Faktor-faktor yang mempengaruhi proses fermentasi. Pertama, konsentrasi gula. Konsentrasi yang digunakan untuk fermentasi diantaranya 10-18. Walaupun dapat pula dipergunakan konsentrasi lain. Apabila dipergunakan konsentrasi gula terlalu tinggi, hal ini dapat menurunkan pertumbuhan ragi, sehingga waktu fermentasi akan lebih lama dan ada kemungkinan adanya gula tidak ekonomis. Konsentrasi gula yang seringkali dipergunakan adalah 12% atau sedikit. Kedua, bahan nutrien. Bahan nutrien yang bisa ditambahkan ke dalam bahan yang difermentasi adalah zat-zat yang mengandung fosfor dan nitrogen, seperti superfosfat, amonium fosfat, urea, dan lain-lain. Subhanallah. Ketiga, pH fermentasi. Pada kemasan di bawah pH 0,3, proses fermentasi akan berkurang kecepatannya. pH optimum pada pH fermentasi adalah 4,5 sampai dengan 5. Keempat, temperatur. Temperatur berpengaruh terhadap proses fermentasi melalui dua hal, yaitu secara langsung mempengaruhi aktivitas enzim kamir dan secara tidak langsung mengurangi hasil alkohol karena penguapan. Kelima, waktu yang diperlukan untuk fermentasi. Waktu yang diperlukan untuk fermentasi tergantung pada temperatur, konsentrasi gula, dan faktor-faktor lainnya. Waktu fermentasi sempurna biasanya selama kurang lebih 24 jam. Sekian presentasi dari kami. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.